Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Apakah ini timingnya tepat? Ya, kalau kita ketahui dari pemberitaan pada minggu-minggu ini memang sangat kebetulan atau memang ada skenario. Nah, kalau kita lihat ya, pada saat yang lalu bahkan dari jurnalis Tempo setidaknya ya mendapatkan sumber terpercayalah, yaitu Presiden Joko Widodo itu membuat tim khusus untuk mengkaji masa perpanjangan pengurus DPP PDIP 2024 di 2025. Setelah hal tersebut pada waktu lalu ramai diperbincangkan oleh netizen-netizen, tiba-tiba ada kasus pengerusakan mobil jurnalis Tempo. Nah, bahkan Adian Apitupulu mendesaklah kepolisian untuk menangkap pelaku dan ungkap motifnya. Ya memang kalau kita ketahui ya, pada saat yang lalu kepengurusan dari PDIP menurut saya sangat berubah, dan menurut saya yang masuk dalam jajaran pengurus DPP PDIP nama-nama yang cukup keren, seperti halnya Adian Apitupulu menjadi wakil sekjen, terus ada Ahok, ada nama Ganjar Pranowo, bahkan juga ada nama Deddy Sitorus dan lain sebagainya, yang muda-muda lah intinya. Dan di situ semua dari nama-nama tersebut sangat kritis sekali lah terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama ya pada saat Pilpres yang lalu lah ada manuver-manuver politik. Bahkan ada yang menyebut gara-gara itulah nama-nama Adian, nama-nama Ahok, nama-nama Deddy Sitorus, Ganjar yang masuk dalam pengurus jajaran DPP PDIP akhirnya dibentuk tim khusus ini. Apakah seperti itu? Ya walaupun dari pemberitaan juga Istana sudah membantah lah, tidak pernah bentuk tim khusus untuk mengkaji perpanjangan atau pengurus DPP PDIP. Nah, kalau kita melihat dari berita sini ya, Istana Jokowi tak pernah bentuk tim kaji perpanjangan pengurus PDIP. Nah, kalau misalkan berita ini benar, berarti ya syukurlah, berarti tidak ada cawe-cawe dari penguasa. Menurut saya ya itu memang sesuai anggaran dasar lah, sesuai AD/ART partai. Nah, dari berita di sini ya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah Presiden Joko Widodo atau Jokowi cawe-cawe dalam perpanjangan kepengurusan PDI Perjuangan 2019-2024. Dia menyebut Jokowi tidak pernah membentuk tim khusus untuk mengkaji perpanjangan pengurus PDIP. Cerita yang diangkat oleh media tersebut sama sekali tidak benar. Presiden tidak pernah membentuk tim khusus untuk mengkaji aspek hukum dari perpanjangan masa bakti pengurus PDIP, kata Ari kepada wartawan pada 7 Agustus 2024. Dia menuturkan perpanjangan dan penggantian susunan kepengurusan partai politik merupakan urusan internal. Hal ini sesuai dengan AD/ART dari partai politik tersebut. Nah, kalau memang ini benar ya, Presiden Joko Widodo tidak membentuk tim khusus, ya berarti patut disyukuri ya, karena saat yang lalu ketika ada pemberitaan dari Tempo bahkan juga menuai polemik pro dan kontra di kalangan masyarakat. Nah, tiba-tiba setelah pemberitaan itu muncul ada berita kasus perusakan mobil jurnalis Tempo. Wah, apakah ini ada kaitannya? Kita tidak tahu ya. Yang jelas dari Adian Apitupulu bahkan mendesak kepolisian agar cekatan dalam mengungkap motif dan menangkap pelaku perusahaan kendaraan milik jurnalis Tempo. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Mulai panik, bocor halus. Nah, ia curiga perusahaan mobil milik jurnalis Tempo, Hussein Abri, bukan peristiwa perusakan biasa. Anggota DPR ini menduga memiliki pesan lain dengan aktivitas jurnalis Hussein belakangan ini. Saya juga penasaran seperti apa beritanya. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Adian Apitupulu mendesak kepolisian agar cekatan dalam mengungkap motif dan menangkap pelaku perusakan kendaraan milik jurnalis Tempo. Dia curiga perusakan mobil jurnalis Tempo Hussein Abri dongoran bukan peristiwa perusakan biasa. Anggota DPR ini menduga memiliki pesan lain dengan aktivitas jurnalis Hussein belakangan ini. Mungkin saja ada pesan dari pelaku yang ingin menyampaikan bahwa tidak ada tempat aman di Indonesia, kata Adian dalam keterangan tertulis yang diperoleh pada 8 Agustus. Alasannya, Adian menjelaskan peristiwa tersebut terjadi di lokasi yang semestinya menjadi wilayah aman kekerasan, yaitu dekat markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga, kata dia, dari peristiwa tersebut dapat dipandang sebagai peristiwa perusakan yang biasa
biasa, namun merupakan ancaman terhadap kebebasan berbicara yang di dalamnya terdapat hak rakyat untuk mendapat informasi. Ini juga dikategorikan sebagai ancaman terhadap demokrasi, ujar dia. Perusakan mobil Hussein terjadi pada 5 Agustus 2024 malam di area putar balik Jalan Patimura. Malam itu sekitar 21.50, Hussein hendak pulang ke rumah ketika dia mendengar bunyi keras di belakang mobilnya. Sebagian sudut kaca kiri dan kanan kendaraan Hussein pecah akibat kejadian tersebut. Hussein merupakan jurnalis kanal politik Des Nasional Tempo yang hampir setiap pekan menulis isu-isu politik di majalah Tempo sebagai cerita sampul, ya seperti itu. Dia juga merupakan host Bocor Alus Politik, yaitu podcast Tempo di YouTube. Wah, ternyata dia juga host dari Bocor Alus Politik. Wah, ya, jadi memang tidak salah lah kalau netizen-netizen itu mengkaitkan ya hal tersebut dengan kegiatan dari jurnalis Tempo di sini, ya. Masuk akal sekali menurut saya. Nah, memang pada saat lalu cukup mengejutkan sekali ya, karena nama-nama besar seperti Adian, Ahok, dan Ganjar tiba-tiba menjadi pengurus DPP. Menurut saya sangat keren sekali, dan menurutnya bisa menambah dukungan untuk PDIP, ya. Nah, sangat keren sekali menurut saya nama-nama Ahok, Ganjar, karena menurut saya juga memiliki pendukung yang sangat banyak sekali, ya. Jadi menurut saya sudah sangat pantas lah kalau Adian, Ahok, Ganjar masuk dalam jajaran pengurus DPP PDIP. Adian Apitupulu, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan Ganjar Pranowo resmi dilantik menjadi pengurus DPP PDIP hingga 2025. Tiganya dinilai mampu menambah kekuatan politik PDIP. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Dia awalnya bicara terkait alasan Adian, Ahok, dan Ganjar dijadikan pengurus. Sepertinya ini sebagai bentuk apresiasi politik kepada Adian, Ahok, dan Ganjar Pranowo atas kiprah politik, atas peran-peran politik yang selama ini begitu banyak dimainkan untuk kepentingan politik PDIP secara umum. Karena apapun judulnya, Adian Apitupulu dalam panggung-panggung politik, Ahok dalam panggung-panggung politik, termasuk Ganjar dalam banyak hal telah begitu banyak mewarnai narasi-narasi politik yang dianggap mewakili kepentingan, visi misi, dan ideologi politik PDIP, kata Adi Prayitno saat dihubungi pada 5 Juli yang lalu. Nah, apakah gara-gara ini ya, yaitu bergantinya kepengurusan DPP PDIP yang termasuk Ahok, Adian Apitupulu, dan bahkan Ganjar masuk di dalamnya, apakah gerah dan akhirnya ya Anda tahu sendirilah. Bahkan dari jurnalis Tempo menyebut Presiden Joko Widodo membentuk tim khusus untuk mengkaji perpanjangan masa jabatan, walaupun sudah dibantah, tapi berita itu sudah beredar, ya. Tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Nah, tapi yang jelas saya berharap lah semoga saja pada Pilkada serentak 2024 semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil. Dan semoga saja pada acara 17 Agustus mendatang di IKN semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan tertib, dan tidak ada kendala yang berarti.